Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Dan langsung saja kajian kita akan kita lanjutkan berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran, bil khusus tentang pembahasan kita tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Pada malam hari ini kita berada pada ayat yang terakhir, yaitu ayat 187. Ayat ini cukup panjang dan berisi beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Langsung saja di sini akan kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa, malam-malam Ramadan, ar-rafathu, melakukan atau percampuran, bercampur dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagimu. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kalian atau mengampuni kalian. Wa afa ankum, dan memberi maaf atas kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang silakan campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah Allah tetapkan kepada kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dan makan minumlah kalian hingga menjadi terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Thumma atimus siyama ilal lail, lalu sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sementara kalian sedang beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah ketetapan Allah atau hukum-hukum Allah, maka jangan kalian dekati. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Nah, ini kurang lebih ayatnya kalau di dalam Al-Quran kurang lebih setengah halaman, jadi cukup panjang. Ini ada makna kata, ada beberapa kata yang cukup perlu kita bahas. Yang pertama ar-rafath, yang artinya adalah asli katanya kalimat yang buruk, kalimat yang tidak senonoh, kalimat yang tidak pantas diucapkan kecuali kepada istri kita, percumbuan. Lalu di sini dimaksudkan untuk semua bentuk percampuran suami istri atau pembukaannya, atau percumbuannya. Akifun, artinya beriktikaf. Iktikaf secara bahasanya berdiam diri, al-mukthu atau al-luzum. Secara syariat adalah berdiam diri di masjid dalam waktu-waktu tertentu untuk beribadah dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nanti akan kita bahas mengenai iktikaf ini secara singkat. Sebab turunnya ayat secara singkat sini disebutkan dahulu di zaman Nabi SAW, sahabat itu kalau misalnya berpuasa Ramadan, kemudian ketika waktu berbuka maghrib begini tertidur, sehingga tidak mendapatkan awal-awal buka puasa, tidak sempat makan, tidak sempat minum, maka semalaman penuh tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Jadi yang sangat krusial itu waktu-waktu awal maghrib begini. Kalau awal maghrib begini ketiduran, semalaman nggak boleh makan. Semalaman nggak boleh makan. Suatu ketika ada sahabat Pak Ansari, bernama Qais bin Sarmah, kecapean pulang dari kebun kurma. Ketika mendekati maghrib, tanya ada makanan tidak ada. Istrinya keluar dulu mau cari makanan, tiba-tiba karena terlalu capek dia ketiduran maghrib itu.
Istrinya datang setelah maghrib sebentar, tiba-tiba sudah tertidur. Akhirnya tidak bisa makan sampai besok, sampai sore tidak makan, lanjutkan puasa. Akhirnya siang-siang pingsan. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya turunlah ayat, turunlah ayat memberikan keringanan kepada para sahabat dan kepada seluruh kaum muslimin yang tadinya tidak boleh makan sepanjang malam bagi yang tertidur. Setelah turunnya ayat ini kemudian dibolehkan untuk makan dan minum. Begitu juga ketika dia tertidur, tidak boleh selama Ramadan itu tidak boleh mencampur istri-istri mereka juga. Itu sangat susah ya bagi kaum muslimin ketika itu, sehingga pun diturunkan ayat ya yang menghalalkan mereka untuk mencampuri istri-istri mereka. Nah, kurang lebih secara umum itulah sababun nuzul atau latar belakang turunnya ayat 187 dari surat Al-Baqarah ini. Nah, rahimakumullah, ini makna global dari ayat ini saya akan bacakan langsung. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada hamba-hambanya dan membolehkan mereka untuk mencampuri istri-istri mereka pada malam-malam bulan Ramadan. Sebagaimana Allah juga membolehkan mereka untuk makan dan minum pada malam-malam tersebut. Sebelumnya semua itu dilarang atas mereka. Keringanan ini untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang Allah kepada mereka. Allah menyerupakan istri dengan pakaian yang menutupi badan. Istri adalah penutup dan pemberi ketenangan bagi suaminya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka para istri adalah tempat pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian adalah tempat pemberi ketenangan kepada mereka, yaitu istri-istri kalian. Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk mencampuri istri hingga terbit fajar. Lalu Allah mengecualikan kebolehan mencampuri istri itu pada malam-malam Ramadan, ya, mencampuri mereka ketika dalam kondisi iktikaf. Jadi kalau seorang iktikaf di malam-malam Ramadan, khususnya 10 hari terakhir itu, maka dia tidak boleh mencampuri istrinya, ya. Maksudnya lagi di masjid iktikaf terus balik lagi ya ke rumah, terus balik lagi ke sini ke rumah untuk mencampuri istri, terus balik lagi, tidak boleh ya selama malam-malam iktikaf, karena merupakan waktu khusus untuk beribadah. Nah, ini makna umum dari ayat tersebut. Sekarang kita akan lihat apa saja hukum yang bisa disimpulkan dari ayat ini. Di sini disebutkan ada 6 masalah yang disebutkan oleh pengarang kitab, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau. Sebelumnya beliau sudah menyebutkan sekitar 10 atau 11 permasalahan dalam beberapa ayat sebelumnya. Ada 6 perkara di sini disebutkan. Yang pertama, hukum orang yang berbuka karena salah melihat waktu atau batal puasa karena salah melihat waktu. Kemudian yang kedua, apakah suci dari hadas besar adalah syarat sah puasa. Yang ketiga, apakah wajib mengqadha puasa sunnah yang dibatalkan. Yang keempat, di masjid manakah boleh dilakukan iktikaf. Yang kelima, berapa lamakah masa iktikaf. Yang keenam, apakah disyaratkan puasa ketika iktikaf. Inilah 6 masalah ya yang disimpulkan oleh pengarang kitab, yaitu Syekh Ali As-Sabuni. Kan kita bahas satu persatu mengenai hukum orang yang berbuka karena salah. Yang dimaksud dalam masalah ini adalah bukan seorang yang tidak sengaja makan atau minum di tengah-tengah puasa. Kalau orang makan dan minum di tengah-tengah puasa, dia lupa, tidak ingat, ya kalau sedang puasa, maka kata Nabi SAW itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada orang itu. Jadi Allah kasih makan orang itu sebagai bentuk sedekah Allah kepada orang tersebut. Yang menjadi permasalahan di sini adalah yaitu seseorang yang membatalkan puasa atau berbuka mengira maghrib sudah datang sementara belum maghrib. Atau sebaliknya, orang ini makan terus gak berhenti-berhenti, dikira subuhnya belum datang, tiba-tiba 5 menit yang lalu sudah masuk waktu subuh. Nah, sekarang apa hukum dari puasa orang tersebut yang salah melihat waktu? Yang salah melihat waktu. Di sini ada 2 pendapat. Menurut mayoritas para ulama, yaitu dari 4 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka menyatakan puasa mereka tidak sah. Ya, puasa mereka tidak sah. Kenapa? Karena mereka lalai di dalam mencermati waktu. Lalai dalam mencermati waktu. Sementara di dalam ayat ini, ya di dalam ayat 187 ini ditegaskan, ya
Kulu washrabu, makan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi jelas bagi kalian. Jadi di sini ya kalimat ini hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi jelas, menurut para ulama maknanya adalah kalian itu harus mencari tahu. Kalian harus berhati-hati mencermati waktu mulai puasa, sehingga kalian harus berhenti makan sebelum permulaan puasa, yaitu masuknya waktu subuh. Dan kalian juga harus berhati-hati jangan mulai makan sebelum kalian yakin maghrib sudah masuk, begitu. Nah, jadi oleh karena itu para ulama ya dari 4 mazhab itu sepakat bahwa kalau seorang yang berpuasa itu kalau mau berbuka harus yakin dulu ini sudah maghrib atau belum. Jadi jangan sampai dia berbuka dalam keadaan ragu-ragu, kira-kira maghrib, kira-kira belum. Tidak boleh itu, pastikan dulu. Ya, misalnya dengan mendengar suara azan, dan azan itu adalah azan yang memang tepat waktu, nggak kecepatan. Jangan-jangan kadang-kadang ada muadzin yang kecepatan kan? Nah, ini juga kita harus hati-hati. Jadi yakinkan dulu waktu maghrib sudah datang, baru kita makan. Memang betul bahwa dianjurkan untuk bersegera berbuka. Ya, Rasulullah SAW kan menyatakan umatku ini masih baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Menyegerakan berbuka itu maknanya ketika kita yakin sudah masuk maghrib baru kita segera berbuka. Jangan sudah yakin sudah maghrib, sudah azan, sudah ini ya, dia masih nyantai, nanti ajalah ya, masih kuat gini, masih tambah sejam juga masih kuat, nggak apa-apa, nggak makan. Nah, itu yang seperti itu yang tidak baik ya. Tapi kalau sudah masuk waktu segera dibatalkan puasanya. Begitu juga kalau misalnya waktu sahur, kita harus berhati-hati jangan sampai waktu subuh masuk sementara kita masih makan. Maka itu sepakat para ulama batal puasanya dan harus diqadha di hari yang lain. Ya, bahkan menurut sejumlah ulama orang itu hari tersebut tetap wajib tidak makan tidak minum. Jadi meskipun puasanya nggak sah, dia tetap harus tidak makan tidak minum karena kesalahan dia sebenarnya tadi itu. Kesalahan dia yang salah waktu. Jadi posisi dia tetap tidak boleh makan tidak minum, tetapi puasanya tidak sah, harus diqadha. Yang kedua, menurut madhab Zahiriyah dan menurut Imam Hasan Basri, ini salah seorang tabi'in ya, murid para sahabat, mengatakan bahwa orang tersebut tetap sah puasanya dan tidak perlu qadha. Karena apa? Karena dia salah ya. Karena dia itu nggak sengaja, kurang lebih seperti itu. Sementara di dalam hadis ya Rasulullah SAW mengatakan rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Diangkat atau dimaafkan, diangkat dosa ya dari umatku kalau dia salah, lupa atau terpaksa ya, dipaksa. Itu maka dimaafkan dosanya ya. Nah, ini yang disebutkan di dalam kitab ini tidak disebutkan tarjih ya, pengarang kitab tidak mentarjih mana yang menurut beliau kuat, tapi memang umumnya para ulama condong kepada pendapat yang pertama seperti yang terlihat bahwa itulah yang diambil umumnya para ulama dan khususnya dari 4 mazhab. Berikutnya rahimakumullah, permasalahan yang kedua ini yaitu kalau misalnya ada orang subuh-subuh ya dalam keadaan junub, misalnya dia baru bercampur dengan istrinya, lalu dia lupa belum mandi ya, atau memang waktunya nggak cukup, selesai campur itu pas selesai langsung Allahu Akbar gitu ya. Jadi nggak ada waktu sama sekali, cuma 5 detik dia mau masuk kamar mandi udah Allahu Akbar gitu ya. Nah, kira-kira itu puasanya sah apa enggak orang itu? Ya, orang itu sah apa enggak? Nah, menurut umumnya para ulama itu puasanya sah karena suci dari hadas besar itu bukan syarat di dalam puasa, bukan syarat daripada puasa. Jadi kalau misalnya dalam keadaan junub tidak apa-apa, tapi memang hukumnya dianjurkan ya untuk tidak dalam keadaan junub ketika masuk subuh. Jadi cepat-cepat mandi itu afdalnya ya, sunnahnya, anjurannya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak sempat ya nggak apa-apa ya. Ada sebagian ulama ya khususnya dari kalangan sahabat ini terkenal sekali pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan kalau subuh-subuh ada orang junub belum sempat mandi, maka sholatnya maka puasanya tidak sah.
maka puasanya tidak sah, harus diqadha di hari yang lain, ya. Kemudian yang ketiga, apakah wajib mengqadha puasa sunnah yang dibatalkan? Ya, misalnya kita puasa Senin Kemis, ya, puasa Arafah atau puasa sunnah yang lain lah, ya. Tiba-tiba kita disuguhi makanan, kita kondangan dan lain sebagainya, ya. Lalu kita batalkan itu puasa. Apakah kita punya kewajiban mengqadha puasa tersebut atau tidak? Nah, ini masalahnya seperti itu. Ya, apakah puasa sunnah yang kita batalkan, ya, setelah kita sudah niat, sudah mulai puasa itu, lalu kita batalkan sengaja maupun tidak sengaja, apakah harus kita qadha atau tidak? Di sini ada tiga pendapat, ya, tiga pendapat. Yang pertama, menurut Al-Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi, orang yang melakukan puasa sunnah, bahkan termasuk juga ibadah-ibadah sunnah yang lain, ya, kalau misalnya sudah dia masuk atau memulai pelaksanaan ibadah sunnah tersebut, di tengah jalan dia batalkan, sengaja atau tidak, maksudnya sengaja itu memang direncanakan atau terpaksa, ya, maka dia wajib hukumnya untuk mengganti ibadah sunnah itu. Kalau dia puasa sunnah, nanti hari lain harus puasa, qadha atas hari sunnah yang dia tinggalkan. Kalau dia sholat sunnah dibatalkan, nanti kalau udah waktu luang dibayar itu sholat sunnahnya. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat madhab Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, menurut madhab Imam Malik, adalah orang itu wajib mengqadha ibadah sunnah yang dia sudah kerjakan, yang tiba-tiba dia batalkan di tengah jalan, kalau pembatalannya itu sengaja. Sengaja itu tidak ada uzur lah, ya, tidak ada alasan. Uzur itu misalnya, ya, kita kondangan, rencananya kita nggak mau batal gitu, tapi tuan rumah maksa kita, ayolah, masuk baru ketemu, kita udah lama begini, kamu nggak makan tempat saya sih, ya. Nah, akhirnya sudah terpaksa menghormati tuan rumahnya, misalnya dia batalkan. Yang seperti ini menurut Imam Malik, karena ada uzur tidak perlu qadha. Tapi kalau sengaja dia batalkan, maka dia wajib qadha. Ini pendapat dua imam, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kira-kira secara umum setiap ibadah sunnah yang dibatalkan wajib diqadha, ya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad, kalau ibadah sunnah sudah dikerjakan, ya, oleh seseorang, maka orang itu bebas, mau dilanjutkan ya syukur, dapat pahalanya secara lengkap, enggak juga boleh, terserah dia, ya. Jadi terserah, namanya aja ibadah sunnah, alasannya begitu, ya. Ibadah sunnah itu, ya, namanya sunnah itu kalau mau dikerjakan dapat pahala, enggak juga dia enggak berdosa. Nah, apa alasannya? Di sini alasan cukup panjang, ya. Sebenarnya dua mazhab ini sama-sama punya dalil yang banyak, ya. Tapi di dalam kitab ini memang lebih banyak disebutkan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki disebutkan dalilnya, karena pengarang kitab ternyata lebih condong memang ke dalam pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Di antaranya di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Lalu sempurnakanlah puasa itu. Jadi di situ kalimat Allah memerintahkan sempurnakan puasa. Sempurnakan puasa itu kerjakan dari awal sampai akhir, jangan dibatalin. Nah, kalimat puasa di dalam ayat itu sifatnya mutlak, seperti kemarin kita bahas, ya, tentang safar atau perjalanan atau sakit. Sifatnya mutlak, di sini nggak ada sifat, nggak disebutkan sempurnakan puasa wajib atau sempurnakan puasa sunnah, nggak disebutkan. Pokoknya, ya, kalau kamu puasa mau wajib mau nggak, ya sempurnakan sampai akhir, begitu. Nah, disitulah yang kemudian diambil sebagai dasar. Oh, ini berarti menunjukkan kamu mau puasa wajib mau puasa sunnah, kalau sudah mulai ya harus sampai selesai. Kalau nggak selesai kamu harus bayar, kurang lebih begitu, harus diqadha. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, dalam surat Muhammad ayat 33 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Dan janganlah kalian tubtilu, membatalkan, kurang lebih begitu secara bahasanya. Tubtilu, membatalkan, a'malakum, amal kalian. Jadi ayat ini menunjukkan kalau kita sudah beramal jangan dibatalkan, jangan diputus, sempurnakan sampai selesai. Kurang lebih seperti itu, ya. Yang ketiga, Aisyah cerita
Suatu hari beliau Aisyah sama Hafsah puasa sunnah. Tiba-tiba Nabi itu dikasih hadiah oleh sahabatnya makanan. Dimakan oleh istrinya yang sedang puasa. Karena makannya enak kan, makanlah. Udah dibatalin puasanya. Tiba-tiba Nabi datang langsung cerita. Tadi ada makanan lalu kami batalkan puasanya. Kata Nabi, sum yauman ghairaha. Ya, puasalah satu hari sebagai ganti daripada puasa kamu hari ini. Itulah yang kemudian jadi dasar ulama dalam madhab Hanafi dan juga dalam madhab Maliki. Sebenarnya hampir sama dua pendapat ini. Orang yang melakukan ibadah sunnah lalu dibatalkan di tengah-tengah, maka dia wajib mengqadha. Dia wajib mengganti di hari yang lain. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ibadah sunnah apapun bentuknya, setelah dia dikerjakan, ya di tengah-tengah dia dikerjakan atau belum dikerjakan, tetap hukumnya sunnah, nggak berubah-ubah. Ya, jadi kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan ibadah itu dia membatalkannya, dia nggak mau melanjutkan, ya nggak apa-apa. Misalnya kita lagi sholat, ya lagi sholat, tiba-tiba ya apa alasan tertentu lah, ya misalnya sakit perut, lilit-lilit gitu, nggak kuat dia. Lalu sudah batalin aja lah, ya batalin aja karena nggak kuat, dia mau beli obat atau mau ke belakang dan sebagainya. Ya, habis itu dia sudah selesai, sehilang penyakitnya, ya sudah, yang tadi kerjakan ya sudah hilang gitu aja. Ya, dia nggak ada pahala-pahalanya, cuma dapat sebagian yang sudah dia kerjakan itu berapa gitu. Begitu juga puasa sunnah, kalau dia hentikan di tengah-tengah, ya sudah nggak apa-apa. Ya, berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan. Ini hadisnya, orang yang berpuasa as-shaimul at-tatawwu amiru nafsihi. Orang yang berpuasa sunnah itu amiru nafsihi. Amir itu penguasa, ya, penentu terhadap dirinya. Kalau mau puasa ya puasa, ya enggak, bebas begitu. Ya, bebas seperti itu. Nah, ini kemudian pengarang kitab lebih condong kepada pendapat yang pertama. Sebenarnya dari mazhab Syafi'i dan Hambali juga banyak, tapi ini saya sebutkan sesuai apa yang disebutkan di dalam kitab tafsir ini. Berikutnya masalah yang keempat adalah di masjid manakah kita boleh beriktikaf. Pertama-tama rahimakumullah, para ulama sepakat bahwa iktikaf itu hanya boleh dilaksanakan di masjid, tidak boleh di tempat-tempat yang bukan masjid atau di luar masjid. Misalnya kita ini masjid, ya, kita iktikaf misalnya karena penuh, lalu dibuat tarub di belakang misalnya tenda, kita iktikaf di belakang, nggak sah itu, ya nggak sah karena bukan di bagian masjid. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan wa antum akifuna fil masajid, dan engkau iktikaf di masjid, ya di masjid. Makanya para ulama sepakat iktikaf itu harus ada di masjid. Hanya saja para ulama itu berbeda, masjid yang jenis apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu. Ya, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ya, bahwa yang dimaksud masjid yang boleh untuk iktikaf itu adalah masjid yang tiga itu saja, masjid-masjid utama, Masjidil Haram, An-Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, berdasarkan hadis la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidak patut kita itu berusaha melakukan rencana perjalanan, ya, kecuali hanya 3 masjid saja. Lalu disebutkan Masjidil Haram, Nabawi, dan Aqsa. Itu akhirnya dijadikan alasan bahwa itu hanya 3 masjid itu saja yang untuk iktikaf. Yang kedua, semua masjid boleh. Yang penting masjid itu dipakai untuk sholat jamaah, ya, dipakai untuk sholat 5 waktu. Ya, itu. Yang ketiga, menurut ulama, terserah masjid apa aja. Meskipun masjid itu misalnya karena orangnya nggak ada lagi, misalnya ada masjid di pemukiman, tiba-tiba orangnya pergi semua, ya nggak ada lagi yang mau tinggal di situ, ya, tapi masjidnya masih ada, itu kelihatan tempatnya, terkenal tempatnya. Lalu dia mau iktikaf di situ sendirian, boleh apa enggak? Boleh. Yang penting kan masjid, mau di situ dilaksanakan jamaah atau tidak ada masalah. Yang penting namanya masjid. Seperti, dan inilah pendapat yang paling kuat yang diambil oleh umumnya para ulama dari 4 madhab, ya. Mereka sepakat bahwa masjid itu harus apa saja masjid, ya, memang dianjurkan adalah masjid yang untuk sholat jamaah supaya jamaahnya itu tidak ketinggalan, ya. Begitu juga
kalau misalnya iktikafnya lama dianjurkan di masjid yang ada Jumatannya, supaya nanti pas Jumatan nggak harus pindah-pindah ke masjid yang lain seperti itu. Ya. Nah di sini disebutkan, ini bagian terakhir, adapun perempuan boleh beriktikaf di masjid rumahnya. Ya, ini disebutkan, ini pendapat pengarang kitab ini ya, dia penyusun kitab ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni cenderung pada pendapat ini, yaitu pendapat mazhab Hanafi. Memang dalam pendapat mazhab Hanafi, seorang perempuan kalau di rumahnya itu punya tempat khusus sholat, ya, tempat khusus sholat, ya, maka dia boleh iktikaf di tempat khusus sholatnya itu. Ya, boleh di tempat itu. Tapi umumnya para ulama tidak boleh. Umumnya para ulama tidak boleh. Ya, kalau laki-laki maupun perempuan hukumnya sama. Karena ayatnya yang menyatakan itu, wa antum aakifuna fil masjid, dan engkau iktikaf di masjid. Ya. Menurut Imam Abu Hanifah, kenapa kok boleh? Karena ayat yang memerintahkan kita iktikaf di masjid itu khusus laki-laki. Khusus untuk diperintahnya kepada yang laki-laki. Wa antum, dan kalian, antum itu kan kalian laki-laki, aakifuna iktikaf fil masajid, di masjid. Ini untuk laki-laki, kaum muslimin yang laki-laki, yang perempuan nggak masuk. Ya, yang perempuan nggak masuk begitu. Berikutnya masalah yang masih iktikaf, berapa lama masa iktikaf? Ya, berapa lama masa iktikaf? Ini juga ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, iktikaf itu minimal 1 hari 1 malam, 24 jam baru boleh iktikaf. Jadi kalau kita cuma 2 jam 3 jam tidak sah itu iktikafnya menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, iktikaf itu minimal 10 hari. Iktikaf itu minimal 10 hari. Ya, wah lama. Jadi kalau kita cuma 1 hari belum iktikaf. Jadi harus 10. Ya, di kitab ini tidak disebutkan siapa dasarnya. Saya perkirakan itu ya menurut kebiasaan Nabi. Nabi itu memang terkenalkan iktikafnya kan 10 hari terakhir Ramadan. Mungkin itulah yang dijadikan dasar beliau ya, dalam salah satu pendapatnya itu mengatakan iktikaf itu minimal harus 10 hari. Nah, menurut mazhab Syafi'i inilah yang paling mudah. Ya mudah. Iktikaf itu sekejap saja boleh. Lahdzah itu sedekat enggak ada semenit itu boleh gitu. Misalnya bapak-bapak masuk ya masjid sebentar gini, mau sholat sunat aja, mau sholat duha, ya habis sholat duha mau keluar lagi. Ketika dia masuk niat iktikaf, saya mau niat iktikaf ya. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Niat sudah dihitung iktikaf. Lalu dia sholat duha ya 3 menit, 4 menit, keluar lagi, sudah dapat pahala iktikaf dia. Ya, makanya apalagi kalau kita ini antara maghrib dan isya begini. Ya, maghrib dan isya begini, itu sah iktikafnya. Makanya lebih dianjurkan untuk kita niatkan iktikaf. Setiap kali kita masjid niatkan iktikaf ya. Nah, ini ketiga mazhab ini tidak disebutkan ya dalil-dalilnya oleh pengarang kitab, ya cuman sekilas saja disebutkan pendapatnya saja. Sering beliau menyebutkan di dalam kitab ini untuk dalil dicari di kitab-kitab fikih gitu maksudnya. Suruh nyari sendiri kita. Ya, dalilnya dicari di kitab-kitab fikih. Terakhir, hadirin rahimakumullah, nih apakah puasa itu disyaratkan ketika iktikaf? Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad boleh iktikaf tanpa puasa. Ya, tapi menurut mayoritas ulama harus dengan puasa. Ya, nah jadi kalau kita nggak puasa nggak sah menurut mazhab umumnya para ulama. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i boleh. Yang penting kamu puasa maka kamu iktikafnya sah. Apa nggak puasa pun sah. Ya, nggak puasa sah. Ini pendapat yang lebih meringankan berkaitan dengan iktikaf di masjid. Nah, rahimakumullah, inilah pembahasannya ya. Jadi beberapa masalah sudah kita bahas juga, dan ini saya kira perlu untuk selalu kita ingat-ingat, wabil khusus kita sebulan lagi kurang lebih kita akan memasuki puasa Ramadan, dan tentu untuk kesempurnaan puasa kita harus membekali diri kita ini dengan ilmu ya. Jadi memang perlu kita belajar ya di mana sajalah. Kita banyak ustadz di sini, di kiai-kiai, kita bisa belajar supaya Ramadan itu bisa datang kepada kita dengan sempurna dalam pengamalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di bulan Ramadan dan Rajab dan seterusnya, dan semoga kita bisa beribadah di Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin tidak ada pertanyaan karena waktu sudah Isya ya, dan saya sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan tadi.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.